Bagaimana sih peraturan pinjaman Bank BRI tahun 2024? Apakah nanti akan sama untuk peraturan pinjaman Bank BRI di tahun 2025? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya masih tetap memberikan informasi kepada teman-teman, mengulik beberapa informasi tentang lagi-lagi pinjaman bank. Kali ini pinjaman yang akan saya ulik dan akan saya bedah adalah pinjaman Bank BRI. Nah, sebelum teman-teman ini melangkah ke berbagai macam pertanyaan di kolom komentar nanti, sebaiknya teman-teman saya ingatkan untuk menyimak video ini sampai habis. Jangan sampai nggak habis karena nanti teman-teman bisa salah persepsi tentang semua yang saya sampaikan. Apa jadinya jika teman-teman tidak mengindahkan atau tidak menyimak video saya atau pemaparan saya sampai terakhir, nanti akan salah tangkap dan bisa saja nanti untuk peraturan pinjamannya akan ada yang miss, sehingga pinjaman teman-teman atau pengajuan teman-teman ini akan ditolak. Baik teman-teman, untuk membahas pembahasan yang pertama tentang peraturan pinjaman Bank BRI, sebaiknya teman-teman ini membentengi diri dari semua pinjol-pinjol yang ada di sekitar teman-teman ya. Mungkin kenapa saya bilang demikian, karena ada banyak sekali kasus tentang nasabah yang akan pengajuan tapi terjerat berbagai macam dana lunak ataupun pinjol yang ada di sekitarnya. Terjebak, terlena dengan cepat cair, nggak bisa ngangsur, ditagih oleh debt collector, ditagih oleh berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tegas, untuk bisa mengembalikan dana pinjaman atau ngangsur teman-teman ini biar lancar kembali. Nah teman-teman, untuk peraturan pinjaman Bank BRI di tahun 2024 ini masih sama ya, masih sama seperti pinjaman-pinjaman yang lainnya. Jadi teman-teman ini wajib lolos BI checking. Nah, wajib lolos BI checking. Wajib lolos BI checking ini yang kayak gimana ya? Wajib lolos BI checking teman-teman ini, teman-teman wajib tidak ada kolektibilitas di atas call 1. Artinya tidak boleh teman-teman ini ada call 2 dalam perhatian khusus, call 3, 4 sampai 5, bahkan macet total. Aduh, si komonya lewat. Jangan sampai teman-teman ya. Jadi peraturan utama untuk teman-teman bisa meminjam uang di Bank BRI adalah teman-teman ini wajib call lancar di semua lembaga pendana, baik itu perbankan atau koperasi atau UMKM dan lain sebagainya, itu wajib lancar. Tidak boleh komo lewat, macet. Karena kalau teman-teman ini macet, di BI checking itu nanti akan terlihat ya teman-teman ya. Di BI checking itu akan terlihat tentang pinjaman teman-teman. Jadi jangan sampai menghambat tarikan BI checking teman-teman. Kalau BI checking yang ditarik oleh petugas marketing Bank BRI atau mantri BRI ini sudah menyatakan bahwa teman-teman ini gagal total alias macet, NPL kurang lancar, maka pengajuan teman-teman ini tidak akan di-approve ataupun tidak akan di-ACC ya. Untuk peraturan yang utama itu, untuk peraturan pinjaman Bank BRI baik itu pinjaman KUR, pinjaman Kupedes, pinjaman Kupra, pinjaman KPR, pinjaman kredit tanpa agunan, pinjaman pegawai, kartu kredit, itu semuanya mengacu pada peraturan bahwa teman-teman ini harus call lancar.
Itu ya yang utama. Kemudian syarat-syarat yang berikutnya sangat gampang dan mungkin secara administratif ini teman-teman bisa langsung mendaftar istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk syarat administratif yang selanjutnya adalah seperti KTP, kemudian usia, patokan usianya 21 tahun, sudah menikah atau belum menikah nanti dilampirkan surat keterangan belum menikah, kemudian ada NPWP, ada KK, kemudian kalau misalkan teman-teman mengajukan KUR, untuk peraturan pinjamannya teman-teman wajib sudah memiliki usaha yang berjalan 6 bulan. Begitu juga dengan Kuperdes ataupun Kupra BRI, itu peraturannya masih sama. Minimal usaha teman-teman sudah berjalan 6 bulan, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini bisa teman-teman dapatkan di mana? Teman-teman bisa dapatkan di balai desa, kelurahan, ataupun bisa mendaftar secara online lewat OSS. Nah, OSS ini diprakarsai oleh pemerintah, jadi teman-teman bisa membuat dan mengurusnya secara gratis dan cuma-cuma, tidak ada biaya apapun ya. Cukup nanti teman-teman kalau buat OSS itu silahkan teman-teman siapkan KK, KTP, sudah. Jenis usaha nanti teman-teman silahkan ikuti yang ada di layar monitor waktu teman-teman mendaftar OSS. Kemudian teman-teman, selain itu tadi kalau teman-teman berbasis pengajuan pinjaman mikro ataupun retail ya, itu teman-teman wajib memiliki syarat-syarat yang seperti itu. Nah, peraturan yang selanjutnya, peraturan pinjaman BRI berkaitan dengan KPR, kemudian KKB, kemudian kredit pegawai, itu teman-teman diminta untuk mengumpulkan rekening koran gaji 3 bulan terakhir dan juga rekomendasi atasan yang menerangkan bahwa memang teman-teman ini bekerja di tempat X, Y, Z, kemudian sudah bekerja selama berapa tahun dan status pekerjaannya di situ apa? Atau kontrak kah, magang kah, ataupun pegawai tetap ataupun organik. Nah, itu nanti dituangkan semua. Kemudian untuk peraturan pinjaman BRI yang berkaitan dengan kreditan pagunan, yakni kartu kredit, nanti teman-teman juga wajib melampirkan slip gaji terakhir dan juga nanti mengisi form. Formnya itu seperti apa? Formnya itu nanti teman-teman bisa dapatkan di customer service Bank BRI. Teman-teman silakan bilang saja, saya mau apply kartu kredit Bank BRI, saya minta formulirnya. Nanti teman-teman isi, bisa langsung serahkan ke customer service atau nanti bisa di-emailkan secara online atau apply secara online. Kemudian peraturan pinjaman Bank BRI selanjutnya adalah KKB ya. KKB. Nah, KKB ini juga sama teman-teman. Teman-teman nanti melampirkan slip gaji terakhir 3 bulan. Kemudian BI checking ini wajib lancar juga. Kemudian nanti suku bunganya juga disesuaikan. Nah, membahas tentang suku bunga untuk peraturan pinjaman Bank BRI ini, suku bunganya dari tiap-tiap macam produk Bank BRI ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Mulai dari KUR ini suku bunganya disubsidi, kemudian Kuperdes, Kupra itu tidak ada subsidi, tapi teman-teman ini bisa memilih bunga yang paling rendah atau nego. Nego-negonya pasti ya bunganya di atas KUR. Ya, itu untuk Kuperdes dan Kupra. Untuk KPR bunganya secara peraturan pinjaman itu ada bunga flat, ada bunga floating, ada juga bunga berjenjang. Untuk bunga flat itu biasanya di KPR subsidi, bunga floating dan berjenjang itu di KPR non subsidi. Begitu pula dengan KKB. Untuk KKB Bank BRI ini biasanya bunganya anuitas. Cuma satu bunga aja anuitas, tidak ada bunga selain anuitas. Kemudian untuk KTA atau kredit tanpa agunan, untuk peraturan pinjaman Bank BRI ini suku bunganya ini mengacu pada suku bunga harian biasanya. Tahunan bisa juga, bulanan juga bisa. Nanti disesuaikan dengan apa? Kenapa bunganya berbeda-beda? Karena disesuaikan dengan jatuh tempo atau cicilan teman-teman. Karena biasanya kalau KTA atau kredit tanpa agunan seperti kartu kredit Bank BRI, itu kan nanti teman-teman misalkan belanja.
Nah, di situ ada pilihan, bisa dicicil 3 bulan kah, 2 bulan kah, 1 bulan kah langsung lunas, ataupun 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu disesuaikan. Suku bunganya paling mahal, semakin mahal itu semakin lama ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ambil kartu kredit tanpa agunan lewat kartu kredit ini 2 tahun, suku bunganya per tahun bisa sampai 20%. Berbeda jika teman-teman ini semakin pendek untuk ngangsurnya, maka suku bunganya juga akan semakin rendah. Itu kemudian untuk suku bunga yang lainnya biasanya teman-teman bisa tanyakan ke masing-masing marketing atau mantri Bank BRI, apakah sudah ada patokan atau perubahannya seperti apa, karena kita masih dilihat dari acuan suku bunga BI Rate. Untuk update-nya silakan teman-teman, nanti suku bunganya Bank BRI ini berapa untuk sekarang, posisi sekarang mendekati akhir tahun ini, teman-teman bisa tanyakan ke Bank BRI terdekat. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang peraturan pinjaman di Bank BRI ya. Peraturan pinjaman di Bank BRI mulai dari KUR, KUPEDES, KKB, KUPRA, kartu kredit atau kredit tanpa agunan, kemudian pinjaman pegawai. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.